Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh kita ini sudah banyak sekali dosa. Dosa itu diibaratkan sebagai karat. Selama setahun ini mata berkarat, telinga berkarat, otak berkarat, kaki berkarat, lisan berkarat, hati berkarat. Karat yang menggumpal di besi di dalam tanah ini mesti dirontokkan. Cara merontokkannya mesti dibakar api unggun. Setelah api unggun menyala, dimasukkan. Lalu kemudian ketika dia merah, dipukulkan, rontoklah. Api unggun itu disebut dengan Ramadan. Diambil dari kata ramdha, panas. Jadi kalau sudah keluar Ramadan ini, karatnya itu tidak copot, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurang panas. Yang kedua, karat kronis, nggak copot-copot lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali kita berjumpa lagi dalam indahnya Ramadan. Kita temani Anda dalam hidangan sahur Anda di pagi hari ini, pemirsa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pemirsa, kita sering sekali tidak mudah untuk memaafkan bagi orang-orang yang telah membenci kita. Tidak mudah bagi kita untuk memaafkan bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Namun, Masya Allah, bagaimana hikmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan sifat pemaafnya ketika beliau disakiti, dihinakan oleh kaum kafir Quraisy. Dengan pemaafnya, maka Islam yang rahmatan lil alamin ini bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, itulah yang akan menjadi tema pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dahsyatnya sifat memaafkan. Alhamdulillah, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Abdul Somad, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Aduh, sahur seger banget nih, ada buah-buahan. Alhamdulillah. Dan bersama sahabat UAS yang juga hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Arifin Nugroho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah dari guru-guru kita. Yang pertama, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad, yaitu sifat Allah Al-Afu. Kita akan jelaskan pemaparannya. Ya, fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di waktu yang berkah didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita bersama orang paling baik, orang beriman, di majlis paling baik, majlis yang diisi dengan kalam Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama warathatul anbiya, pewaris para nabi, guru kita Al-Mukarram Ustadz Arifin Nugroho. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat. Amin, amin, amin. Sehingga barokah ilmunya untuk umat dan bangsa ini mencerahkan insya Allah. Amin. Amin. Dan tentu saja yang memberikan waktu dan kesempatan Ustadz Sofyan. Kalau tidak saya nggak bisa ngomong. Adik-adik semuanya gimana puasanya? Masya Allah. Mudah-mudahan sampai akhirnya kita mendapatkan ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang banyak sekali yang baik-baik. Fad'uhu biha. Serulah Allah dengan nama itu. Idza da'autahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau dipanggil dia ya Rahman, maka sesungguhnya kita sedang menyebutkan sifat rahmah, kasih sayang. Tapi begitu kita katakan ya Allah, faqad wasaftahu bi jami'i sifati kamalihi wa jamalihi. Maka ketika katakan ya Allah, kita sedang menyebut semua sifat jamal wal kamal. Jamal, keindahan. Kamal, kesempurnaan. Jamal, keindahan. Jamal, onta. Maka ketika kita mengatakan ya Allah, kita katakan ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, ya Rabb, Engkau yang mengatur hidupku, ya Rabb, Engkau yang memberi aku rezeki.
salah satu dari Asmaul Husna yang selalu kita sebut setiap malam. Bahkan Bilal ketika di sela-sela tarawih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu berdasarkan hadis pertanyaan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, maka apa yang aku minta? Maka kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maaf pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta, suka kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia ini banyak sekali kata serapan dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat, Diwan bahasa Arab, Wakilun bahasa Arab, Ra'iyatun bahasa Arab. Jadi yang bukan bahasa Arab cuman persamaan. Nah, itu. Jadi orang Indonesia amat sangat bisa berbahasa Arab. Maka kata maaf itu dari bahasa Arab, yaitu afa ya'fu afwan, ma'fun. Maka ada istilah ma'fu anhu, termaafkan, karena kecil-kecil, remeh-temeh, jadi sebagai yang termaafkan. Dan kita selalu meminta maaf. Maka afa ya'fu artinya menghapus sampai tak berbekas sama sekali. Kalau kita pergi ke pantai, ada pasir yang basah, kita injakkan kaki kita, masuk setengah kaki kita ke dalam, ada bekas jejak tapak kaki kita. Tapi lalu kemudian datang air ombak berderai, lalu setelah itu pergi lagi ke laut, hilang seakan-akan tidak pernah ada kita melewati jalan itu. Itulah makna maaf. Kalau kita berjalan di gurun pasir yang panas, ada bekas tapak onta, tapak kaki. Lalu kemudian datang angin bertiup kencang, berhembus pasir-pasir itu, sampai seakan-akan tak pernah ada orang yang lalu di sana. Maka ketika kita mengatakan, Allahumma ya Allah innaka afun, engkau maha menghapus, maafkanlah aku seakan-akan aku tidak pernah berbuat dosa. Catatan tentang khamar, tentang mohon maaf zina, LGBT, maka semuanya terhapus sebersih-bersihnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti kain kanvas yang belum terlukis, seperti whiteboard yang belum tertulis, seperti dinding yang belum pernah terluka. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Masya Allah. Boleh untuk update status. Bagi yang galau. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Maka 30 malam, 29 malam, saat-saat malam munajat, iktikaf bersama muhasabah, Allahumma innaka afuwun, engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf. Fa'fu anni, maka hapuskanlah segala catatan dosa keburukan yang pernah kulakukan di masa lalu. Makanya kita selalu meminta kepada Allah 8 permintaan antara duduk 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di ujung akhir sekali, karena ini permintaan yang paling berat, hapuskan semua ya Allah. Wa'fu anni, hapuskanlah. Kalau ghafara yaghfiru, sekedar menutupi saja. Setelah ditutup, ada kemungkinan akan terbuka kembali. Tapi kalau sudah yang paling halus daripada itu, memaafkan, maka dia hilang bersama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan ini salah satu bagian di antara 3 bagiannya, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Jadi disebut dengan bulan maghfirah karena bulan ini menghapuskan segala dosa-dosa. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, semua ibadah itu tujuannya menghapuskan dosa. Salat, orang seperti tinggal di tepi sungai. Kalau dia tinggal di tepi sungai, lalu mandi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lalu Nabi bertanya ke sahabat, apakah mungkin masih ada daki di badannya? Nggak akan mungkin. Ada juga Ustadz, orang mandi 5 kali, badannya masih ada hitam, itu bukan daki, tato. Lalu kemudian bagaimana kemudian orang berpuasa? Puasa itu juga menghapuskan dosa-dosa. Kita ini sudah banyak sekali dosa. Dosa itu diibaratkan sebagai karat.
Selama setahun ini mata berkarat, telinga berkarat, otak berkarat, kaki berkarat, lisan berkarat, hati berkarat. Karat yang menggumpal di besi di dalam tanah ini mesti dirontokkan. Cara merontokkannya mesti dibakar api unggun. Setelah api unggun menyala, dimasukkan. Lalu kemudian ketika dia merah, dipukulkan, rontoklah. Api unggun itu disebut dengan Ramadan. Diambil dari kata ramdha, panas. Jadi kalau sudah keluar Ramadan ini, karatnya itu tidak copot, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurang panas. Yang kedua, karat kronis, nggak copot-copot lagi. Jadi inti dari Ramadan ini pembentukan jiwa, keluar dari Ramadan dengan semangat yang baru, bersih dari segala dosa. Kalau kain itu sudah bersih suci, maka jangan kotori lagi. Jaga kesucian ini. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Jadilah kita pemaaf yang bagaikan angin berhembus kencang di atas padang pasir sehingga bisa menghapuskan jejak kaki ataupun jejak onta yang pernah menapak di atasnya. Jadikan itu status ya. Ya, ikut-ikutan Ustaz. Oke, kita akan lanjut lagi tapi kita sahur terlebih dahulu. Silahkan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Khairan. Silahkan Ustaz. Di bulan yang baik ini, saya pribadi juga sama, mencoba untuk menata diri orang yang pernah menyakitikah, orang yang pernah ini, maafkan. Karena namanya memaafkan, itu salah satu pintu yang membuat seseorang itu akan mendapatkan jaminan masuk surga. Maka bismillah, bismillah. Kalau kita rasa hidup kita sempit, coba cari deh orang yang pernah nyakitin hati kita, maafkan. Insya Allah kesempitan hidup itu akan Allah mudahkan. Karena kadang-kadang nih mohon maaf, sempitnya hidup kita itu bukan karena apa-apa, karena kita ini jadi orang yang pendendam. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dan tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Arifin Nugroho. Ternyata tingginya iman itu adalah orang yang suka memaafkan. Fadhal Ustadz. Terima kasih. Izin, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia rasanya pada kesempatan sahur kali ini membersamai guru kita bersama Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa semangat mendapatkan ilmu dari beliau. Amin. Karena kalau dilihat, insya Allah sih semangat beliau tidak perlu dipertanyakan ya. Cuma semangat kita itu yang perlu dipertanyakan gitu loh, untuk bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat al-afu, tentu akan mencintai hambanya yang memaafkan. Ini kadang-kadang ada orang, dia ketika minta maaf kepada Allah, minta pengampunan, luar biasa doanya. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Baru keluar dia minta ampun kepada Allah, ada sedikit tetangganya, temannya yang nyakitin hati, dendamnya sampai 7 turunan. Ya, kalau itu saya nggak akan lupakan, kalau itu saya nggak bisa maafkan. Bagaimana dia mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi begitu ada orang yang mungkin menyakiti hatinya, padahal itu cuma sedikit. Itu pun hanya di komen dari status yang dia tulis gitu. Ini kan pemicunya dia juga gitu. Saya juga kena. Marah-marah gitu ya. Nah, ini momen kita, ini momen di bulan Ramadan ini adalah momen yang Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pengampunan kepada kita. Maka kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka jangan lupa untuk memaafkan. Coba jamaah yang ada di sini dan yang ada di rumah kira-kira, ada tidak orang yang pernah menyakiti hati? Ada tidak? Kalau ada, coba dibayangin tuh di benak kita. Udah, gak usah pakai cemberut, biasa aja. Ini bayanginnya pakai cemberut. Makin dibayangin makin cemberut. Wah, makin dibayangin makin cemberut lagi itu. Maafkan. Karena dengan pemaafan itu bukan hanya kebaikan
akhirat yang kita dapat, tapi juga kebaikan dunia insya Allah kita dapat. Ada satu kisah yang terjadi pada Nabi SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Beliau kala itu menangkap seorang raja dari Yamamah, namanya Sumamah. Dia kepala kabilah Bani Hanifah, besar kabilah ini. Dan kabilah ini luar biasa dendamnya kepada Islam. Pokoknya kalau ketemu sahabat Nabi, selalu disiksa. Dan keinginan besarnya ini dari kepala kabilahnya ini, dari rajanya ini, pokoknya kalau bisa jumpa dengan Nabi, mau dibunuh. Pokoknya kalau ketemu Nabi, mau dibunuh, mau dibunuh. Kita belum pernah jumpa orang yang mau bunuh kita, kan? Ini Nabi SAW jumpa dengan orang yang setiap kesempatan ada momen untuk membunuh Nabi, dia tidak pernah tinggal diam. Nah, di satu hari dia ketangkep. Dihadapkan kepada Nabi SAW. Kira-kira kalau ada orang yang mau bunuh kita, segenap tenaga bahkan racun sudah ditaruh apa segala macam, dia ketangkap, kira-kira kita begitu dihadapkan ke kita, ini mau diapain? Kira-kira kita apain? Hah? Hah? Oh, hukum seberat-beratnya. Oh, begitu kan? Nabi enggak. Nabi bilang, karena dia ini melakukan sebuah kejahatan, ikat. Diikat di tiang masjid. Para sahabat semua sudah mengira, ya berarti besok mungkin akan diberikan hukuman seberat-beratnya ini dari Nabi. Tapi ternyata begitu selesai diikat, Nabi bilang kepada para sahabat yang lain, beri dia makanan terbaik. Beri dia makanan terbaik. Kasih susu, kasih daging, kasih roti. Dah, pokoknya jangan ada kebutuhan dia yang tidak dipenuhi. Sahabat bingung itu. Tapi karena ini perintah dari Nabi dikerjakan. Ya mau makan dikasih. Dikira dikasih cuma air putih dikasih garam, ternyata susu dikasih. Diminum. Daging dikasih, tapi tetap diikat, karena kalau nggak diikat kan lari. Sambil itu dia melihat bagaimana muamalah Nabi dengan para sahabatnya. Dia hanya melihat saja. Sahabat sholat dengan Nabi, sahabat ada kumpul dengan Nabi, sahabat dan lain sebagainya. Nabi menyampaikan arahan. Di hari pertama, hari kedua Nabi datangi. Wahai Thumamah, apa yang kamu minta? Nabi pengen ngomong. Wahai Thumamah, apa yang kamu minta? Thumamah hanya bilang, wahai Muhammad, kamu orang yang paling tahu tentang aku. Kalau kamu maafkan, maka aku orang paling kaya. Tapi kalau kau hukum aku, maka aku adalah orang yang tidak akan memberikan kesempatan orang yang melukaiku. Artinya dia pasti akan balas dendam. Nabi hanya senyum. Ini orang udah ketangkep, masih sombong. Ya. Tapi Nabi disombongin begitu nggak apa-apa, senyum aja dia. Kasih lagi makanan. Sampai beberapa hari, diminta dicopot itu tali. Ikatan diminta dicopot. Padahal ketika ditanya selalu bilangnya begitu, sombongnya masih ada. Tapi sama Nabi copot talinya. Para sahabat dikira mau dihukum. Begitu sudah dicopot, Nabi bilang, Thumamah bebaskan. Bingung ini orang. Kok dibebaskan ini? Bukannya dia kalau dibebaskan bisa balik lagi ke kabilahnya, ini bakal menyerang balik ke Madinah. Tapi Nabi bebaskan. Jalan ini Thumamah, begitu sampai di sumur, terngiang-ngiang itu apa yang terjadi pada dirinya. Saya ini jumpa dengan orang yang ingin saya bunuh, yang ingin saya sakiti. Bahkan seluruh kekuatan saya fokusnya pada dia. Tapi begitu saya ditangkap, perlakuan dia luar biasa. Bahkan terkadang ketika saya datang ke rumah sahabat saya, belum tentu seperti itu. Kadang-kadang masih ditanya, mau air putih apa air? Nah, nggak dikasih. Ini langsung dikasih. Ya Allah. Akhirnya di sumur itu justru dia mandi. Di sumur itu dia mandi, dia balik kepada Nabi SAW. Lalu setelah itu, semua sahabat bingung nih, mau ngapain nih orang nih? Jangan-jangan balas dendam. Tiba-tiba begitu datang, dia bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Dan kisah seperti ini luar biasa dalam Islam. Kisah seperti ini penuh dalam kisah sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga mendengarkan videonya dari apa yang disampaikan oleh kiai kita. Ada seorang Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Itu masuk Islamnya hanya karena tadi memaafkan. Oleh karena itu, ayo di bulan yang baik ini, saya pribadi juga sama, mencoba untuk menata diri orang yang pernah menyakitikah, orang yang pernah ini, maafkan. Karena namanya memaafkan, itu salah satu pintu yang membuat seseorang itu akan mendapatkan jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga. Ada orang dari sahabat Nabi juga, amal ibadahnya nggak banyak, tetapi ketika dilihat oleh sahabat, karena dia mendapatkan jaminan masuk surga, ternyata satu saja amalannya. Sebelum tidur, dia maafkan semua orang yang pernah nyakitin dia.
Maka bismillah. Kalau kita rasa hidup kita sempit, coba cari deh orang yang pernah nyakitin hati kita, maafkan dia. Insya Allah kesempitan hidup itu akan Allah mudahkan. Amin. Karena kadang-kadang nih mohon maaf, sempitnya hidup kita itu bukan karena apa-apa, karena kita ini jadi orang yang pendendam. Bahkan kadang-kadang semua orang kita suuzonin. Ada orang lewat nggak pakai nyapa, orang nih nggak tahu apa siapa saya, tuh. Padahal dia mungkin memang betul-betul nggak ngelihat gitu. Apalagi kulitnya hitam, pakai baju hitam di tembok hitam gitu kan, Malam-malam nggak lagi kelihatan. Ustaz ya. Malam-malam Malam-malam lagi kan dia nggak kelihatan. Bagaimana dia mau nyapa gitu kan? Ini kadang-kadang dia suuzon. Jangan. Pokoknya cari 1001 alasan kalau misalkan ada seseorang yang ingin menyakiti hati kita, supaya apa? Supaya kita itu tidak ternoda dengan segala macam bentuk dosa, dendamkah, sakit hati kah. Kenapa? Sekali lagi, setiap kita memaafkan akan ada ampunan Allah yang datang di sana. Masya Allah, luar biasa sekali kisah dan juga hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho tadi. Betapa luar biasanya hikmah, dahsyatnya ketika kita memaafkan. Bahkan tadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan banyak kisahnya tadi. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kita bagaimana mudah memaafkan. Ini para jamaah dari mana ini? Assalamualaikum. Dari mahasiswa mana ini? Masya Allah. Siapa yang mau nanya ini? Coba, saya pengen tahu. Siapa? Oke, ditahan dulu ya, nanti ya kita sahur lagi ya, Silakan Ustaz, Ustaz Arifin, Ustaz Abdul Samad, silakan. Sifat manusia selalu menyimpan data. Data apa yang dia simpan? Yang dia simpan adalah kebaikan dirinya dan kejahatan orang. Islam tidak mengatakan buang semua datamu, enggak. Atau simpan semua, tidak. Tapi dibalik, lupakan semua kejahatan orang dan ingatlah salahmu kepada orang. Lawan dari kata maaf itu adalah dendam. Dendam itu menyimpan. Kalau kita simpan, itu memori kita penuh. Mengingat namanya, membayangkan wajahnya, bagaimana sakitnya, lalu mendramatisirnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar kita, dahsyatnya hikmah saling memaafkan atau kuatnya kita untuk bisa memaafkan ke saudara-saudara kita. Baik, saya undang untuk para jamaah dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa yang mau tanya? Siapa? Ayo, ngacung. Oke, saya tunjuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresikin, saya dari kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, saya izin bertanya, apakah faktor atau sebab seorang muslim itu sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain? Begitu Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ustadz Abdul Somad, silakan bisa dijawab Ustadz. Kalau kita punya handphone ini dipenuhi oleh foto, video, program, aplikasi, maka dia lama-lama jadi hang. Kenapa? Karena terlalu banyak menyimpan data. Sifat manusia selalu menyimpan data. Data apa yang dia simpan? Yang dia simpan adalah kebaikan dirinya dan kejahatan orang. Itu yang selalu tersave. Maka ketika Islam datang, Islam tidak mengatakan buang semua datamu, enggak. Atau simpan semua, tidak. Tapi dibalik, lupakan semua kejahatan orang, lupakan semua yang pernah dilakukan orang terhadapmu, dan ingatlah salahmu kepada orang. Nah, jadi kita coba untuk mengalihkan itu. Dan kalau kita simpan, lawan dari kata maaf itu adalah dendam. Dendam itu menyimpan. Kalau kita simpan, itu memori kita penuh. Mengingat namanya, membayangkan wajahnya, bagaimana sakitnya, lalu mendramatisirnya. Bayangkan kalau kita tinggal di satu kota, yang nyakiti kita itu ada 5 orang, tinggal di 5 jalan. Berarti kita nggak lewat di jalan itu. Mempersempit kita. Apalagi kalau sampai Google Map tahu. Jangan lewat di sana, ada musuh lama. Jadi yang paling nyaman hidup ini adalah bagaimana
menghilangkan bekas-bekasnya larut bersama maaf. Sebagaimana larutnya air garam, sebagaimana larutnya gula di dalam air, sehingga ketika dilihat tidak ada sama sekali, tapi masih ada rasanya. Bagaimana rasa itu dihilangkan, walaupun rasaku belum tentu rasamu. Jadi ketika kita mampu melakukan itu, apa balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan itu yang dilatih di bulan puasa ini. Seorang pemain karate dan 1 dan 2 dan 3 dan kawan-kawan, ban hitam, tiba-tiba datang orang nantangin dia, berani kamu sama saya. Puasa mengajarkan ini shaim. Apa makna dibalik ini shaim? Maaf, padahal dia mampu. Tapi ada juga sebagian orang, kamu gak ngelawan, saya sudah maafkan Pak Ustadz. Mana sih orang yang ngejek? Itu yang gede 2 meter tinggi. Itu bukan Itu maaf, nggak berani. takut. jadi maaf Jangan itu maksudnya mampu membalas tapi tidak mau membalas. Itu baru maaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, maka mendengar Nabi datang, Wahsy lari ke Taif 100 km. Wahsyilah yang menggunting telinga Sayyidina Hamzah, memotong hidung Sayyidina Hamzah, diikat dengan benang, dijadikan liontin. Dia belah dada Sayyidina Hamzah, jantungnya diberikan kepada Hindun, dikunyah oleh Hindun. Mendengar Nabi SAW datang dengan 10.000 pasukan, dia lari pontang-panting ke Taif. 19 hari Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada telinga yang digunting, tidak ada telinga hidung yang dipotong, tidak ada jantung yang dikunyah. Setelah Nabi pulang ke kota Madinah, Wahsy pulang. Dia lihat, aman. Apa yang dilakukan Muhammad SAW kepada kalian? Enggak ada. Dia baik sekali, kata mereka. Disangka mereka Nabi Muhammad itu radikal. Padahal lembut sekali, baik. Masya Allah. Oh, akhirnya Wahsy menyusul ke kota Madinah. 8 hari 8 malam naik unta. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia datang, dia temui Nabi. Lalu kemudian Nabi ketika bertemu, anta Wahsy, kata Nabi. Engkau Wahsy? Ya. Qatalta Hamzah. Kau yang sudah membunuh Hamzah? Ya. Nabi memegang dadanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi memaafkannya. Hanya satu yang dikatakan Nabi. Aghib wajhaka anni. Palingkan wajahmu dariku. Ada sebagian orang yang kurang paham dengan ucapan ini, dia katakan Nabi dendam. Nabi tidak dendam. Tapi ketika melihat Wahsy, Nabi terbayang wajah Hamzah. Masya Allah. Kuat ya, Ustaz. Jadi Nabi adalah orang yang sangat pemaaf. Jadi kalau mau mengikut maaf, jangan ikut maafnya Abdul Somad, tapi ikutlah maaf Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz Arifin, ini apa yang Anda jelaskan tadi, bahwa sepertinya memang kita, oke lah kita memaafkan, tapi mungkin kita tahap yang tengah-tengah dulu deh, jangan yang di atasnya dulu. Saya mau memaafkan, tapi nggak mau ketemu orangnya. Oke, saya ketemu, ya udah saya maafkan aja deh. Itu gimana itu Ustaz, tahapannya seperti itu Ustaz? Iya, seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi gitu ya. Ini kadang-kadang banyak orang maaf dengan syarat. Atau maaf, syarat dan ketentuan berlaku. Padahal kalau namanya maaf itu tidak ada syarat dan ketentuan. Kisah yang beliau sampaikan tadi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Wahsy ini, itu tidak pakai syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan tidak mau melihatnya bukan karena apa yang ada dalam hatinya, tapi karena ingat dengan pamannya yang tercinta. Yang tanpa syarat seperti ini, itulah dia yang disebut dengan memaafkan. Selain tadi disampaikan oleh kiai kita bahwa memaafkan itu di saat dia mampu untuk membalas, lalu dia maafkan. Karena kalau tidak mampu untuk membalas, bukan maaf namanya, takut. Ya kan? Ini mampu untuk membalas, dia maafkan. Nah, itulah dia memaafkan. Ditambah yang kedua, tanpa syarat. Tanpa syarat itu yang betul-betul udah nggak usah pakai saya maafin sih, tapi aduh mohon maaf ya, saya nggak mau ngutangin lagi. Boleh nggak begitu? Hah? Boleh. Kalau misalkan ada perkara yang berat atau ada perkara yang membuat dia sakit hati itu sebab karena urusan-urusan yang harus memberikan pelajaran tuh buat dia. Contoh misalkan, saya mau sih maafin dia, tapi saya nggak mau lagi sama dia, nggak mau lagi main sama dia. Nggak mau lagi main sama dianya sebab karena satu alasan. Kalau main sama dia, takut dia juga nanti akan terbawa. Kenapa? Karena dia orangnya suka ngegosip, karena dia orangnya apa segala macam. Oke lah, untuk menjaga diri saja, bukan karena perasaan hati.
Bukan karena perasaan apa yang ada dalam hatinya, saya maafkan tapi sakit hati ini masih ada. Itu berarti belum memaafkan. Maka betul-betul memaafkan. Bahkan terkadang ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati rasa memaafkan itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat, penuh sekali dengan apa yang dikisahkan dari bagaimana beliau memaafkan orang. Kalau tadi kiai kita menceritakan tentang Wahsy, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dalam setiap kesempatan, bahkan ada orang yang sudah mendapatkan priority untuk dibunuh pertama kali. Dalam posisi Fathu Makkah juga. Untuk dibunuh pertama kali. Siapa namanya? Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal itu nggak ada yang tidak kenal dari kita. Semuanya kenal. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, wah, luar biasa dah. Mungkin masih ada bekas di fisik Nabi SAW yang mulia itu akibat karena ulah Abu Jahal. Anaknya juga begitu, karena begitu Abu Jahal meninggal, Abu Jahal meninggal atau mati? Kiai? Mati. Mati saja. Mati. Ya. Ketika Abu Jahal mati itu di perang Badar, anaknya gantikan itu Ikrimah. Bahkan sampai detik terakhir di saat Fathu Makkah, dia yang masih berupaya untuk menggagalkan apa yang ada dari serangan atau apa yang ada yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya datang, maafkan dia, dimaafkan tanpa syarat. Padahal masih ada sesuatu yang mungkin di fisik beliau itu, yang mungkin dirasa sakit, bahkan mungkin di antara sahabat, karena baru saja momen terakhirnya dia menghalangi pasukan yang dipimpin oleh kaum muslimin, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disusul oleh istrinya, lalu dibawa kembali ke sana dengan cerita yang panjang, dimaafkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, memaafkan yang tanpa syarat pasti akan berujung sebuah kebaikan, pasti. Amin, amin, Masya Allah. Ini jamaah kayaknya tertegun dengan kisah Ustadz Abu Samad dan juga Ustadz Arifin Nugroho tadi. Coba siapa lagi yang mau nanya? Ayo, siapa lagi? Yang sebelah mana nih? Oke, silakan berdiri. Ya, kakaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuti Landari dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mohon izin bertanya, Ustadz. Ya. Selain kita memaafkan orang, tentu kita juga pernah menyakiti hati orang dan memperoleh maaf dari orang tersebut. Ya. Nah, lalu bagaimana jika kita pernah menyakiti hati seseorang dan kita belum sempat meminta maaf, dan saat kita hendak meminta maaf, orang tersebut ternyata sudah wafat, gitu. Lalu apakah kita masih bisa mendapatkan maaf dari orang tersebut dan apa yang harus kita lakukan? Sekian, terima kasih. Baik, wah ini bagus sekali ini pertanyaannya Ustadz. Nanti kita akan jawab, tapi kita sahur terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Ada ujian 3. Pertama ujian badan. Alhamdulillah kita lulus. Tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud 23 rakaat. Ditambah witir, hajat, taubat, macam-macam. Ada ujian harta, zakat, sedekah, infak, bagi buka puasa bersama, sahur bersama. Artinya ujian harta lulus, ujian badan lulus. Ujian yang ketiga, ujian hati. Nah ini yang banyak yang tidak lulus. Makanya banyak orang mengatakan, saya Pak Ustadz satu sedekah, satu kampung, satu RW bisa saya bayar. Kalau untuk sholat sampai subuh bisa. Tapi kalau untuk memaafkan, Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Tadi sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh salah satu jamaah kita, bagaimana ketika kita pernah menyakiti hati seseorang, kemudian kita ingin minta maaf, tapi yang kita mau minta maafin itu sudah keburu meninggal. Ustadz Abu Samad, silakan Ustadz. manusia itu pada dasarnya tidak pernah mati. Ketika dia berada di alam ruh, ia hidup. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Nabi Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna. Lalu kemudian dari ruh itu pindah ke dalam rahim, di rahim juga kita hidup. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalul malaku, dikirim malaikat setelah sperma 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Kita hidup di alam rahim. Lalu kemudian di alam dunia ini kita hidup. Lalu kemudian setelah hidup di alam dunia ini kita pindah ke alam barzakh, kita juga hidup.
Di alam barzah itu kita hidup. Makanya ada ucapan salam untuk ketika lewat di makam kuburan. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Gak mesti satu napas, sakutnya berhenti di tengah. Itu menunjukkan bahwa hidup. Lalu istilah mati itu artinya ketika ruh keluar dari jasad, jasadnya disebut orang mati. Tapi ruh itu hidup. Lalu kemudian setelah ditiupkan sangkakala dari alam barzah ke alam akhirat, kita juga hidup. Maka ketika kita berziarah, kita sesungguhnya orang yang ada di kubur itu mendengar ucapan kita. Maka kita dianjurkan ada adab-adab saat ziarah, mengucapkan salam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Maka kita mintakan ampun untuk dia dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia memaafkan kita atau tidak, jangankan kepada orang yang meninggal dunia, pada orang yang hidup pun tidak disyaratkan. Maafkan saya ya, awas kalau kamu nggak maafkan. Kita hanya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Saya nggak mau minta maaf. Nabi kan nggak ada pernah minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan, Man kuntu jalattu lahu zahran hadza zahri. Siapa yang pernah saat aku mencambuk kuda lalu ujung cambuk itu kena ke pundaknya dan dia sakit hati, hadza zahri falyastaqim minhu. Ini pundakku, silakan balas. Lalu kemudian sahabat semua diam. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah harga dirinya aku caci maki, sumpah serapah, tersinggung perasaannya, hadza irdi. Ini harga diriku, falyastaqim minhu, silakan balas. Sahabat juga tidak ada yang mau membalas. Siapa yang pernah uangnya aku pinjam? Saat itu sahabat baru ngomong. Itu menunjukkan bahwa hati bisa memaafkan, pundak bisa dimaafkan, tapi masalah uang berat. Berdiri salah seorang sahabat, apa kata dia? Innalaka alayya thalatha darahim. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Kebetulan yang duduk di samping itu adalah Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Apa kata Nabi? Idfa ya Fadl. Wahai Fadl, tolong bayarkan. Nabi Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tetap meminta maaf. Apalagi kita, STJ, status nggak jelas. Berani nggak mau minta maaf. Jadi tidak ada halangan, tetap berziarah. Kalau bersedekah, insya Allah sampai. Ummi matat, ibu saya meninggal, atasaddaqu anha. Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi buah, apalagi kue. Masya Allah. Kopi, apalagi. Apalagi. Maka ini kita hadiahkan pahalanya, santunan insya Allah. Demikian Ustaz. Insya Allah. Oke, kita lanjut kembali. Mengundang ada mahasiswa dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa lagi yang mau tanya? Ayo, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firda Aulia dari kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Izin bertanya Ustadz, lebih mulia mana, memberi maaf ataupun meminta maaf? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, begitu Ustaz. Iya. Silakan Ustaz Arifin. Izin Kiai. Lebih mulia mana, memaafkan atau meminta maaf? Segala sesuatu itu ala qadril masyaqqah ya. Tergantung berat atau tidaknya dia melakukan. Jadi kalau di saat itu yang berat bagi dia adalah memaafkan, maka memaafkan jauh lebih besar dan lebih mulia. Tapi kalau di saat itu yang lebih berat bagi dia adalah meminta maaf, maka meminta maaf itu jauh lebih baik buat dia. Iya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang berat, gampangnya begitu deh. Kalau kita merasa ini adalah sesuatu yang berat, maka di situ sebenarnya ada tangga menuju surga. Masya Allah. Ini berat banget nih, saya mau minta maaf. Sebab orang ini levelnya sebenarnya nggak level dengan saya, jauh di bawah saya nih. Tapi kita datang ke sana untuk meminta maaf pada dia, Masya Allah. Itu akan menjadi sesuatu. Itu akan menjadi sesuatu. Begitu juga ketika kita ingin memaafkan. Duh, ini orang udah minta maaf. Atau mungkin kita, ya, ada orang pernah berbuat salah, kita ingin memaafkan, tapi berat. Apalagi kalau sekarang melihat apa yang terjadi pada dirinya, yang diupdate, aduh kayaknya nggak tahu. Makin nyesek ya. Makin nyesek gitu ya. Rasanya aduh, macam-macam lah itu. Maafkan. Kenapa? Karena di saat kita memaafkan, disitulah letak yang terbaik. Nah, sekarang tinggal posisinya ada pada di mana. Kira-kira sedang dibutuhkan untuk memaafkan ataukah meminta
Maaf. Kalau saya ini yang berat meminta maaf, Ustaz. Minta maaf. Kalau saya yang berat memaafkan, Ustaz. Saya berat dua-duanya. Kalau gitu harus banyak mendapatkan ilmu dari Kiai kita Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Sedikit Ustaz Abdul Somad, sedikit untuk kesimpulan pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ada ujian 3. Pertama ujian badan. Alhamdulillah kita lulus. Tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud 23 rakaat. Ditambah witir, hajat, taubat, macam-macam. Ada ujian harta. Zakat, sedekah, infak, bagi buka puasa bersama, sahur bersama, makan siang nggak ada. Artinya ujian harta lulus, ujian badan lulus. Ujian yang ketiga, ujian hati. Nah, ini yang banyak yang tidak lulus. Makanya banyak orang mengatakan, saya Pak Ustadz satu sedekah, satu kampung, satu RW bisa saya bayar. Kalau untuk sholat sampai subuh bisa. Tapi kalau untuk memaafkan, jadi selalu ada ujian tingkatan. Mungkin adik-adik juga di kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ada ujian tesis, ada ujian skripsi, ada ujian tesis. Jadi ujian hati ini adalah ujian disertasi. Paling atas. Paling atas, insya Allah. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad, Ustaz Arifin Nugroho atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah khasanah keislaman kita dan tentunya semakin menambah kemuliaan hati kita untuk menjadi apa yang disifati Allah, yaitu Al-Afu, Maha Pemaaf atau yang paling pemaaf. Dan saya Muhammad Sofyan akhirnya pamit undur diri, disertai juga Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Arifin Nugroho. Nanti akan diteruskan doa yang dipimpin langsung oleh Ustaz Abdul Somad. Saya Muhammad Sofyan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ja'alna minal kadhiminal ghaiz. Jadikan kami orang-orang yang mampu menahan amarah. Wa ja'alna minal 'afina 'anil nas. Jadikan kami orang yang mampu memaafkan saudara kami yang sudah menzalimi kami. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara kami yang pernah silap, khilaf, salah, berikan hidayah karena mereka melakukan karena ketidaktahuan, ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf, fa'fu anna. Maafkanlah kami, ya Karim, engkau maha mulia, engkau maha baik, engkau maha segala sesuatu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau pemilik hati kami, maka lembutkan hati kami untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh